dalam nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku, Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Haleluya. Ya Tuhan Allah, ajarkanlah kepada kami hukum-Mu, janganlah tinggalkan kami. Bukalah mata kami supaya mengenal kebahagiaan yang daripada-Mu. Kuatkanlah kami melalui firman-Mu, dan jagalah kami dari setiap pengajaran sesat, agar kami mengenal bahwa Engkau adalah kehidupan kami, baik hidup atau mati, karena Tuhan Yesus Kristus Anak-Mu. Amin. Silakan. Dengarkanlah hukum Tuhan yang diambil dari Mazmur 130 ayat 7. Yang ada kitab dibuka, Mazmur 130 ayat 7. Baca dalam hati ya. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Saya ulangi, Mazmur 130 ayat 7. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Demikian hukum Tuhan. Mari kita meminta kekuatan kepada Tuhan untuk dapat melakukan sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yaitu dari Markus
pasal 1 ayat 1 sampai 8. Yang ada Alkitab dibuka, kita akan membacanya secara bergantian. Markus 1 ayat 1 sampai 8. Yohanes Pembaptis. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membukai tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang diambil daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan
sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, pengampunan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warga jemaat, marilah kita mengumpulkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan dan kita menyanyikan buku nyanyian HKBP nomor 39 ayat 1.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memberkati hati dan pikiranmu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat Advent. Selamat Advent. Selamat Advent. Ya, harusnya masih ceria ya, dengan semangat Natalnya yang begitu sangat luar biasa, perayaan Natal Praremaja tahun 2025 ini. Tepuk tangan dulu untuk semua Praremaja. Tepuk tangan. Sangat luar biasa. Dan tepuk tangan juga untuk pendampingnya yang selalu setia, Bang Ricardo. Bang Ricardo-nya yang dulu selalu memakai jaket dan selalu masih tetap kurus. Hanya karena memikirkan adik-adiknya Praremaja. Tapi memang kita sangat mengapresiasi, saya sendiri sangat menikmati perayaan Natal Praremaja mulai dari awal sampai dengan pulang saya ada di sana. Lagu pujiannya, mulai dari MC-nya semua sangat luar biasa, apalagi storytelling. Kau hafal itu? Berapa minggu kau hafal itu? Cice tuh tadi. Berapa minggu kau hafal itu? 4 minggu. Wah, luar biasa. Jadi metode dulu tepuk tangan. Metode penyampaiannya, intonasinya, kemudian nadanya begitu sangat luar biasa. Tariannya juga hebat, MC-nya juga hebat, tari lilinnya juga hebat, liturginya juga hebat, apalagi hukum-hukumnya, dramanya, sama apalagi satu lagi itu yang ya pokoknya itulah semua. Acaranya sangat luar biasa. Jadi untuk tahun depan lebih bagus lagi dari sini ya, luar biasa. Karena itu di minggu Advent yang ketiga ini, firman Tuhan yang menjadi khotbah untuk kita dari Mika pasal 7 ayat 7 sampai dengan ayat 13. Saya akan membacakan untuk kita demikian firman Tuhan. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Janganlah bersuka cita atas aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Aku akan memikul kemarahan Tuhan, sebab aku telah berdosa kepadanya, sampai Ia memperjuangkan perkaraku dan memberi keadilan kepadaku, membawa aku ke dalam terang sehingga aku mengalami keadilannya. Musuhku akan melihatnya, dan dengan malu ia akan menutupi mukanya. Dia yang berkata kepadaku, di mana Tuhan Allahmu? Mataku akan memandangi dia. Sekarang ia diinjak-injak seperti lumpur di jalan. Akan datang suatu hari bahwa pagar tembokmu akan dibangun kembali. Pada hari itulah perbatasanmu akan diperluas. Pada hari itu orang akan menghadap engkau, dan dari Asyur sampai Mesir, dari Mesir sampai sungai Efrat, dari laut ke laut, dari gunung ke gunung. Tetapi bumi akan menjadi tandus oleh karena penduduknya, sebagai akibat perbuatan mereka. Demikian firman Tuhan. Berapa kali Advent? Berapa kali di dalam tahun gerejawi
kita menjalani masa-masa Advent. Berapa minggu? Berapa? Pandohi kamu masih 1 sampai dengan 10 bebas. Bertobatlah, sebab kalian banyak yang salah. Sini kalau positif. Ujab boleh. Apa itu Advent? Apa itu Advent? Advent itu awal dari tahun gerejawi. Jadi kan akhir tahun gerejawi kita rayakan sebulan yang lalu. Dan di akhir tahun gerejawi itulah kita diingatkan semua orang-orang percaya bahwa pada saatnya kita akan meninggalkan dunia ini, mati. Berarti kita akan terus tinggal di dunia ini. Jadi tahun gerejawi itu setiap saat, setiap minggu, tahun gerejawi itu memiliki makna dan pesan spiritualitas sendiri bagi orang percaya. Nah, setelah kita mengingat hari kematian kita di akhir tahun gerejawi, baru masuklah kita ke tahun baru gerejawi. Apa itu tahun baru? Tahun baru gerejawi itulah yang kita namakan Advent, masa penantian. Iya kan? Masa penantian, tenang dulu, nanti gantian kita bicara ya. Jadi tahun baru gerejawi itu, kalau tahun baru Kabisat kan tanggal berapa? Tanggal 1 Januari setiap tahunnya, itu tahun baru Kabisat. Tapi kalau tahun baru gerejawi itu dimulai dari perayaan Advent. Apa itu Advent? Advent itu adalah minggu-minggu, 4 kali minggu. Minggu Advent pertama, Advent kedua, Advent ketiga, Advent keempat. 4 minggu tersebut, itulah saatnya orang percaya kembali melihat kehidupan rohaninya dan menanti. Apa yang kita nantikan? Kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Untuk apa? Untuk apa Yesus datang kedua kali? Memberikan mahkota kehidupan. Kan itu kan, kalau raja kan ada mahkotanya kan? Iya kan? Ada nggak mahkotanya? Ada. Orang percaya mahkotanya apa? Sorga. Jadi 4 kali minggu ini kehidupan kita melalui khotbah-khotbah kita setiap Advent itu mengarahkan kehidupan kita dalam menanti Yesus yang datang kedua kali itu, memberikan mahkota kesempurnaan kepada kita orang percaya, yaitu sorga. Coba, saya sudah berapa kali dalam setiap khotbah saya di Pranamaya, saya selalu mengingatkan Bapak sorga. Masa nama Nabi juga nggak tahu? Aku kasih kau makan seminggu. Apa itu sorga? Kan kita berharap sorga itu, seperti tadi pengharapan setiap orang percaya itu sampai 4 kali loh. Minggu Advent pertama, Advent kedua, Advent ketiga, Advent keempat. 4 kali kita ada dalam proses penantian itu, menguatkan penantian kita, menguatkan iman kita dalam menanti Yesus yang akan memberikan mahkota kehidupan kepada kita, yaitu surga. Surga adalah di mana tidak ada dosa dan akibat dari dosa. Berdiri dulu semua, anak-anak Pranamaya, orang tua nggak usah. Berdiri semua.
sama-sama mengatakan apa itu sorga. Sorga adalah di mana tidak ada dosa dan akibat dari dosa. Semua 2, 3, ya. Surga adalah di mana tidak ada dosa dan akibat dari dosa. Itu masih sedikit makannya tadi pagi. Tunjukkan dulu energi kalian sebagai anak pra-remaja, kuat, lugas dan tegas. Dan ini diingat. Ya amang anak isi dulu son. Sorga adalah kuat 2, 3, ya. Sorga adalah di mana dosa dan akibat dari dosa. Jadi pemahaman kita tentang sorga itu berbeda dengan pemahaman agama yang lain. Kalau agama yang lain kan melalui media sosial kalian lihat, kalian tonton, sorga itu kan sebuah tempat yang indah, di mana banyak taman yang dipenuhi dengan bunga yang indah, di mana ada apa lagi? Bidadari dan lain sebagainya, ada sungai, makanannya enak-enak dan lain sebagainya. Bukan seperti itu pemahaman kita tentang sorga. Sorga itu adalah di mana tidak ada dosa. Tidak ada lagi orang yang berdosa di sana, sehingga kita kekal, tubuh kita kekal, kehidupan kita kekal, tidak ada lagi kematian. Itu akibat dari dosa. Jadi sorga itu adalah tidak ada dosa dan akibat dari dosa. Itu sorga. Jadi akibat dari dosa itu apa? Maut, apa? Rasa lapar, air mata, penyakit, itu akibat dosa. Jadi gak ada lagi nanti di sana. Persoalannya apa dosa? Apa dosa? Ya, mengalami. Ekel mo kayo ng buwal, mangalusi mo na kaningan na karo ni buto. Apa dosa? Ayo, tadi kita bicara tentang sorga. Sorga adalah di mana tidak ada dosa dan akibat dari dosa. Sekarang apa dosa? Jangan kau bilang nanti maafkan aku ya berdosa aku sama mama kayak ini pernah itu Pak berdosa aku sama bapak maafin aku. Karena nggak tahu dia apa arti dosa makanya bilangnya terus. Apa itu dosa? Buka 1 Yohanes. Ingat ya, betul. 1 Yohanes 3. Cepat. Dia dibuka Homarni Bibelmi Alkitab ni aman si Marnio. Dah harus di perjanjian lama Marni di perjanjian baru ni. 1 Yohanes 3. Oh sudah apa tuh? Ayat berapa? Oh belum. Ayat 4. Sudah? Mantap. Apa itu dosa? Kita baca bersama. 2, ya. Lagi. 2, ya. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Apa dosa? Pelanggaran hukum Allah. Pelanggaran hukum Allah. Ingat. Jadi kalau ada yang bertanya sama kalian di sekolah, apalah dosa menurut orang Kristen? Kan kok garuk-garuk kepala. Oh, kata pendeta kami, dosa itu adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Itu dosa. Apa itu hukum Allah? Itulah hukum Taurat pertama sampai dengan hukum Taurat yang ke-10,
dan penjabarannya. Itu pelanggaran. Jadi di surga itu nanti tidak ada lagi itu. Tidak ada lagi pelanggaran terhadap hukum Allah, dan akibat dari pelanggaran hukum Allah, maut, tidak ada. Nah, di minggu Advent itulah yang diingatkan. Dengar ya, di minggu Advent pertama kita diingatkan bagaimana kita menyiapkan tempat. Apa itu tempat hati kita, hidup kita untuk menanti kedatangan Yesus itu. Bagaimana? Bagaimana nanti kau? Ini presiden datang ke Palembang, ke rumahmu. Bagaimana persiapanmu? Itu di minggu Advent pertama. Apa yang kamu buat? Potong mie 2, enggak dimakan itu. Jangan kau potong mie 2. Apa yang dipotong? Oh, potong sapi kau. Persiapkan makanan. Tanya apa kesenangannya Pak Prabowo dan lain sebagainya. Artinya bagaimana kita mempersiapkan. Kemudian Advent yang kedua itu menekankan pertobatan. Minggu Advent pertama kan kita sudah diarahkan untuk bagaimana menanti. Oke, kita rajin ke gereja, kita berdoa, kita mendengarkan firman Tuhan. Apakah itu cukup? Tidak. Minggu Advent kedua, semua kalian harus bertobat. Bertobat. Makanya khotbah minggu yang lalu apa? Khotbah minggu yang lalu. Ya man. Apa khotbah minggu yang lalu? Apa khotbah minggu yang lalu? Dari mana khotbah minggu yang lalu? Nah, minggu depan pun kalau ada khotbah di sini di Praromanik nanya dari mana khotbah, padahal suara pendeta Nabi itu sudah besar-besar kayak ngomong babi kan? Dari mana khotbah minggu yang lalu? Saya akan menanya kepada pengkhotbah minggu depan di sini, siapa yang tidak tahu khotbah Advent pertama, kedua? Dari mana? Hari ini kan? Mika. Ayo jangan minta sonari loh Mika, kan ditudus. Dian, dari mana? Joel. Aduh, ya makasih. Dari mana Cian? Arena. Tentang apa? Yohanes. Bertobat kalian semua katanya kan? Tobat kalian semua, bertobat kata dia. Jadi minggu Advent kedua itu mengarahkan kita supaya bertobat. Saya sudah pernah katakan di sini apa itu bertobat. Ayo kau menang minggu pertama, sih gabi kita. Minggu Advent yang ketiga. Minggu Advent yang ketiga, setelah kita tadi bagaimana merespon kedatangan Yesus, Sang Raja, Sang Mesias itu, apa yang harus kita persiapkan. Maka di minggu Advent kedua, udah bertobat dulu kamu. Lalu di Advent yang ketiga, pada minggu hari ini, kita bersukacita karena pengharapan kita akan segera datang. Jadi di minggu Advent ketiga, orang percaya itu, makanya tambah warna apa? Pink. Bagaimana warna pink? Apa? Warna pink itu identik dengan suasana hati bagaimana? Apa? Ceria. Dan biasanya orang yang jatuh cinta, sudah pernah jatuh cinta? Saya sudah pernah jatuh cinta di sini dan bohong.
dulu, siapa yang sudah sini berpacaran? Jangan dulu berpacaran, belajar dulu. Saling menuduh kalian. Kan iblis itu seperti itu. Datang si Hawa, bukan aku, itu ular itu, katanya kan. Datang si Adam, bukan aku, kata dia, saling menuduh. Si Chelsea nanti siapa menuduh? Siapa kau tuduh? Padahal Chelsea sendiri sudah apa ini? Oh Jeremy kan? Ini ada bertemu. Nah, kenapa warna pink? Karena kita bersuka cita, kita bergembira, kita ceria. Kenapa kita ceria? Karena ternyata sebagai orang percaya setelah kita bertobat dan mempersiapkan jalan bagi Tuhan, ternyata itu membuahkan pengharapan bagi kita supaya kita kuat di dalam pengharapan. Apa itu pengharapan? Siapa yang sampai sekarang ada pengharapannya, ada yang diharapkannya? Korek. Banyak. Ada ini yang mudah-mudahanlah bapakku ini mau ganti handphoneku ini, tak diganti itu kalau mau nggak berubah. Mudah-mudahan lah dibeli baju baru dan lain sebagainya. Itu pengharapan. Mudah-mudahan lah di bawah hiburan nanti. Itu pengharapan. Ingat, kenapa kita tetap semangat? Karena kita memiliki pengharapan. Sebab kalau sudah ada di depan kita itu bukan lagi pengharapan, bukan Roma. Cepat. Roma 8 ayat 24. Ayo. Roma 8 ayat 24. Sudah? Ayo sama-sama membacanya. 2, 3, ya. Nah, kalau sudah di depan kita, itu bukan pengharapan namanya. Tapi karena dia masih di sana, di depan dan belum terlihat, belum ada sampai sekarang, kan sama itu kan? Kalau kalian berharap, nanti aku kalau nilaiku bagus, seperti janji Bapak, akan membeli sepatu baru. Itu pengharapan. Kan belum tahu kalian nilai kalian, kan ada yang sudah tahu nilainya. Bagaimana apa? Jadi sudah tahu nilainya semua. Ada yang belum tahu nilainya? Siapa yang belum tahu nilainya? Turun. Nah, karena kita belum tahu nilainya, kan kita selalu berharap. Baguslah nilai ini biar mama membeli ini, beli ini. Itulah pengharapan. Jadi orang percaya itu seperti kata Roma 8 ayat 28 itu, orang percaya harus selalu hidup dalam pengharapan. Itu kunci hidup orang percaya, memiliki pengharapan. Nah itu di minggu Advent ketiga ini. Jadi jangan berhenti berharap, jangan berhenti berpengharapan. Jangan sampai kita tidak memiliki pengharapan. Seperti kata nas firman Tuhan pada hari ini, kalau kalian berpengharapan, maka lihatlah, musuh-musuh kalian akan ditaklukkan. Kan itu kata yang tadi. Kota-kota akan ditaklukkan, tapi hiduplah dalam pengharapan. Jadi pengharapan itu bukan pasif ya. Artinya diam berdoa, Tuhan semogalah mama kami ini jadi membeli sepatu. Bukan hanya seperti itu, bukan hanya berdoa seperti itu, tapi harus dikerjakan. Bagaimana mengerjakannya? Belajar. Bagaimana mengerjakannya? Berjuang. Nah seperti itu supaya kita meraih apa yang kita harapkan.
Nah, kehidupan orang percaya juga seperti itu. Di minggu Advent yang ketiga ini kita diingatkan supaya kita jangan lengah. Jangan surut kerajinan kita. Jangan surut perjuangan kalian. Jangan surut membaca firman Tuhan. Ikut setiap hari Sabtu di sini dalam PA. Jangan mundur membantu orang tua kalian di rumah. Berjuanglah. Nah, itulah hidup dalam pengharapan. Jadi orang yang hidup dalam pengharapan, itulah yang akan meraih mahkota kehidupan. Apa itu mahkota kehidupan? Sorga. Apa itu sorga? Apa itu sorga? Di mana tidak ada dosa dan akibat dari dosa. Apa itu dosa? Dosa adalah pelanggaran terhadap hukum. Karena itu, mari kita hidup di dalam pengharapan. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang kami kasihi, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, di hari yang kudus ini kami bersama dengan teman-teman kami, saudara-saudari kami, bersekutu dalam bait-Mu yang kudus ini, memuji dan memuliakan nama-Mu. Inilah persembahan kami yang terbaik Tuhan. Ketika kami mempersembahkan waktu kami, ketika kami mempersembahkan diri kami, inilah yang menjadi persembahan yang kudus di hadapan-Mu. Karena itu kuatkan anak-anak-Mu ini, kuatkan kami anak-anak-Mu Tuhan, kuatkan anak-anak kami, anak-anak pra-remaja ini. Kiranya Engkau yang memberikan kepada mereka berkat yang berkelimpahan, supaya mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan menuruti semua yang dinasihatkan oleh orang tuanya kepada mereka, supaya pada akhirnya nanti seperti pengharapan mereka dan pengharapan orang tuanya, mereka akan mendapatkan apa yang mereka cita-citakan, menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi gereja, dan menjadi berkat bagi bangsa dan negara kami. Berkati orang tua mereka Tuhan dalam setiap pekerjaannya. Kiranya Engkau yang menjauhkan dari segala mara bahaya. Ya Tuhan Yesus Kristus, ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita bernyanyi.
kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga. Kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, kerajaan-Mu. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan mengaruniakan kasih-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat datang bagi kita semua. Salam. Udah selesai ya? Bang, Kina bangga kue anak setua. Amang lo Dewi kinang turu topi. Dalam. dah.